nama Alfian Tanjung kembali jadi bahan cibiran publik. Sosok yang dikenal provokator ulung sering keluar masuk penjara akibat mulut, dan ulah kotornya kini berulah lebih jauh. Dalam kasus yang tengah menggemparkan politik Jawa Barat, Alfian bukan hanya sekadar memprovokasi. Ia dituding mencoba cara paling licik, menyodorkan uang damai kepada Kang Deddy Mulyadi, KDM, agar kasus korupsi besar yang diusut KDM dihentikan. Dengan kata lain, Alfian Tanjung coba membeli hukum, membeli kebenaran. Tapi yang ia hadapi bukan pejabat banci kompromi. KDM menampar tawaran suap itu secara terang-terangan. Dengan satu sikap tegas, uangmu tidak akan pernah cukup membeli perjuangan rakyat. Alfian tawarkan uang untuk membungkam KDM. Ketika KDM membuka borok 2 kasus besar korupsi di Sumut dan RSUD Al-Ihsan Jabar, nama Alfian Tanjung muncul bukan sebagai penegak keadilan, tapi sebagai calo busuk. Beredar luas kabar bahwa Alfian menawarkan damai di bawah meja kepada KDM. Artinya jelas, ia mencoba menyuap, membeli diam KDM dengan uang agar kasus dihentikan. Ini bukan dugaan tanpa dasar. Narasi ini menguat di tengah masyarakat sebagai cermin cara kerja seorang Alfian yang tak asing dengan taktik kotor. Perlu diingat, Alfian Tanjung adalah mantan narapidana, provokator kelas kambing yang selama ini hanya pandai bermain isu agama untuk kepentingan politiknya sendiri. Dan kali ini, ia mencoba cara yang lebih hina, membayar seorang gubernur untuk menghentikan perjuangan rakyat. Ancaman massa dan jualan agitasi kotor. Bukan hanya main uang, Alfian Tanjung juga diduga memainkan ancaman fisik dan tekanan massa. Saat KDM mengganti nama RSUD Al-Ihsan menjadi RSUD Welas Asih, Alfian bersama kelompoknya mulai meniupkan propaganda, menghasut masyarakat lewat dalih agama dan sejarah palsu, lalu mengancam akan terjadi perang jika perubahan nama tetap dilakukan. Ancaman provokatif murahan yang sebetulnya hanya kamuflase dari ketakutan mereka terhadap dibukanya kembali skandal lama. Dengan kata lain, Alfian Tanjung mencoba 2 jalan sekaligus, menyuap dengan uang dan mengancam dengan massa. Inilah wajah aslinya, seorang calo kasus dan penyebar provokasi yang membungkus kelicikan dengan topeng agama. KDM pukul balik tanpa takut. KDM tidak goyah. Di hadapan uang, ancaman, dan segala kelicikan Alfian, KDM tetap berdiri. Semua tawaran damai ditolak mentah-mentah. KDM membuktikan harga dirinya tidak untuk dijual, keadilan tidak untuk dibeli. Baginya, korupsi adalah kejahatan yang merampok hak rakyat. Berkompromi dengan orang seperti Alfian Tanjung hanya akan mengkhianati rakyat yang menaruh harapan pada perubahan, dan itulah yang tidak akan dilakukan oleh KDM, apapun resikonya. Penutup wajah asli seorang provokator busuk. Hari ini, publik semakin tahu KDM berdiri sebagai simbol perlawanan rakyat melawan sistem korupsi yang selama ini dilindungi oleh para calo politik, seperti Alfian Tanjung. Sementara, nama Alfian sendiri semakin membusuk di mata masyarakat. Bukan hanya sebagai provokator, tapi sebagai penjajah uang damai yang mencoba membeli kebenaran. Kini, pertarungan semakin jelas. Ini bukan hanya soal kasus korupsi, ini pertarungan antara pemimpin rakyat melawan sampah-sampah provokator yang hidup dari fitnah, ancaman, dan uang kotor. Dan sejarah akan mencatat uang Alfian Tanjung ditolak di hadapan rakyat.